Jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mau jenengan milih mawon, nyeneng no nyeneng no kekasihmu, apa nyeneng no musuhmu, gitu. Ya sudah, kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya? Yaitu kan memang dihujatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika, ya apa? Etika, tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarkan? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip, fa'innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe di keputusan salah nyepuro luwe apik timbang salah nyekso. Nyepuro salah tetap bener. Tapi nak nyekso bener ya mesti bener. Fa'innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya, kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid, tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah, sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah, memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu ketika musuhnya terdesak, padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah baca sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur, singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awidan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya, kalau dia betul-betul ngomong karena mutawi dan jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan? Enggak gitu. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu saktinya kalimat la ilah. Jadi kalaupun diomongkan mutawidan saja tetap sah, meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu udah Usamah di tafsir Qurtubi itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah apa fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah, ada yang lain tidak Usamah. Itu membantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rada khawarid deh. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, setelah kamu belah dadanya, kamu tetap enggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah dadi wong kacau. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang, aku raro niatnya sama ngaji api apa raro, cuma penting tak kau ngaji berarti seneng ngaji, jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah, karena ciri khas agama ini adalah wallahu yad'u ila daris salam, selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Nggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam, itu kan Allah mengusir orang min daris, tidak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam nasibnya. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi, kata cerita-cerita gitu loh. Nanti bisa diperdebatkan
Syajaratul Khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini, istilah Khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan syajaratul khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Ini jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni syajaratul khuldi ya ikut syajaratul khuldi, tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dzauq juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dzauq atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duka, tapi duka be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang disangoni minggat lah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta, disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak, jadi sangoni maca iki jeng yo kok ben jadi minggat digani HP mbek dhuwit kok nak wis kepen mulai ya semula. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam ya benar diusir, tapi sudah bawa bekal, dimarahi oleh pengiran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin, maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini, waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khud itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu, sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawawah wa izzatika ya Rabbi ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pengiran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah, fawawahi ma dzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya, terus bilang gini, Gus Bah, nanti timbali Mbah Mun, dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang halalkan itu, sudah tidak pikir panjang, karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih tenang tau ora. Oh itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon, wah itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu, saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu, saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi, nah itu yang kata kuncinya waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihur. Itu kalau sampean teliti, ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma, iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma, iblis menunjukkan Adam Hawa. Sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban. Dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. Bisa bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini
Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali. Itu begitu. Nah, kalau jenis ini kok salah? Itu waj'al sayyiati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu, karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita, sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat aja gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu gak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah, secara fikih lah, karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW, karena kekasihnya, ngendikannya sudah dimulai afallahu angka, Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kene apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afallahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afallahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua, wes sepeda mbok ora pamit itu ora salah, cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa dong, sepeda motor mbok gowo mbok dol ora apa-apa, cuma aku takok kene apa. Tapi mukadimahnya ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afallahu an lima adinta lahum. Wong karwan wong munafik gak de ngamal malah mbok ora perang, itu malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngundikannya bangga sekali. Itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Oh, ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu lo itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah dan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Allah na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat aku. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja orang tidak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah iya umat nak salah orang langsung tak siksa, aman. Maksudnya dintain tobat ya terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua, umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim, itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek,
orang soleh. Bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfiru wallahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena miso-miso sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfiru wallahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok piye? Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin malah jadi pangeran kok muni qatan. Isawai Allah yaghfiru lahum. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Man dzalladzi yata'alla alayya, ta'alla itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina, ayatnya apa? Insa'a au yatuba. Ya, ini dalil-dalil napa kalau jenengan mendukung Islam napa wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah, yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah SAW. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih wal al-faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius menghadapi orang-orang fasik. Tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khayyara Rasulullah SAW amroini illa ikhtara apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rokiban. Semua sahabat itu tofa atau tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rokiban. Sehingga kata ulama-ulama usul fikih, afdol mana? Ya afdol tawaf secara jalan, karena al-ajur bi qadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdol tofa rokiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rokiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokiban.
Tapi saya ini keterusan jangan nom-nom dong nganggo skuter kok teletabis. Ini kalau ya cocok kan. Oh ya nak sing sepo-sepo itu cara kalau berlebihan lah. Meskipun sah tapi kalau nganti risih, debuan terbenturan yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini enggak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah Al-Musyarrafah, sama Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Talha Al-Hajabi, minta Utsman ya, Utsman bin Talha Al-Hajabi, Utsman namanya, minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senengnya bukan main, karena Fathu Mekah. Mau buka Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wajidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih, apakah sunat masuk Ka'bah apa enggak? Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi Getun Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, juga tidak punya kesempatan. Tapi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, Allah yang Al-Jabbar Al-Qahhar saja sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung